Ini yang terjadi jika Amerika Serikat menginvasi Greenland pada jam 0. Upaya diplomasi gagal, Presiden Amerika akhirnya memutuskan dan memberi perintah. Pasukan Amerika Serikat akan menginvasi Greenland dan mengambil alih wilayah itu secara militer. Meskipun militer Amerika memiliki pengalaman luas beroperasi di beberapa lingkungan paling kering di bumi, Greenland merupakan tantangan yang sangat berbeda. Karena di sini, musuhnya bukanlah tentara, melainkan kutub utara, pulau terbesar di planet ini. Greenland seluas 836.000 mil persegi dengan 80% wilayahnya tertutup lapisan es Greenland, es terbesar kedua di dunia. Iklim dan geografisnya yang menantang menjadikannya salah satu tempat paling tidak ramah di bumi, sehingga populasinya sangat kecil. Greenland berpenduduk 57.000 jiwa, lebih dari sepertiganya, sekitar 20.000 orang tinggal di ibu kota Nuuk. Misi ini berbeda dari sebelumnya bagi Amerika Serikat karena mereka bisa mengambil Greenland dengan cepat. Namun, tantangan utamanya adalah apakah mereka dapat mempertahankannya selama 1 jam. Mereka tidak langsung mengebom Nuuk, tetapi memetakan medan, menimbang opsi, lalu memilih aset dan taktik terbaik agar cepat selesai dengan risiko minimal. Serangan ini harus cepat dan presisi agar dunia lain tak sempat bereaksi atau ikut campur. Kelompok serang kapal induk besar telah terbentuk dan berlayar ke Greenland melintasi Atlantik. Di dek mereka terdapat beberapa jet tempur paling menakutkan milik Amerika seperti F-22 dan F-35, semuanya siap diluncurkan kapan saja. Pesawat airborne, early warning dan C mulai patroli berputar, sementara tim drone dan pesawat patroli menyebar di lautan mencari hal mencurigakan. Kapal penjelajah dan pendukung operasi khusus dirancang untuk serangan, penyusupan, serta tugas berat dari jarak dekat atau bawah permukaan. Beberapa kapal selam meluncur di perairan gelap, ribuan tentara bergerak bersama armada, dan pada titik ini, invasi itu bukan lagi akan datang. Invasi itu sudah dalam perjalanan. Namun, pergerakan militer sebesar ini tidak akan tetap menjadi rahasia untuk waktu yang lama. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh dunia untuk melihat polanya dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi. 1 jam, 30 menit. Kepanikan pun dengan cepat menyebar. Di antara negara anggota NATO, mereka sepakat saling membela sesuai pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara. Pasal itu menyebut serangan ke satu anggota dianggap serangan ke seluruh aliansi. Namun NATO belum pernah menghadapi situasi di mana salah satu anggotanya menyerang anggota lain. Saat para pemimpin dunia memulai diskusi tegang dan pertemuan darurat, aliansi itu bersiap diuji. Keputusan mereka bisa mengubah tatanan dunia. 2 jam. Armada Amerika terus mendekat ke pantai Greenland. Saat aset Amerika makin dekat ke target, operasi masuk fase berikutnya. Salah satu tujuan utama Amerika Serikat adalah memutus komunikasi pulau itu dari dunia luar untuk meminimalkan risiko campur tangan eksternal. Perang elektronik, IA-8, 11J Growler, versi khusus Fighter Attack, 18F Super Hornet, terbang dengan peralatan elektronika perang canggih untuk mengacaukan radar dan memutus komunikasi. Ini bukan serangan udara, tapi pemadaman total dalam menit. Greenland terisolasi tanpa komunikasi stabil antara Nuuk dan pemerintah Denmark. Di Copenhagen, pulau itu telah gelap gulita. Untuk memastikan Growler tidak dicegat atau diganggu dengan cara apapun, armada F-22 dan F-35 dikerahkan. Sangat siluman, secepat kilat, dengan avionik dan persenjataan tercanggih di dunia. Jet-jet ini segera menguasai wilayah udara Greenland dan langsung menetapkan zona larangan terbang di seluruh pulau. Jika negara-negara NATO mengerahkan jet tempur, mereka akan diuji melawan pilot Amerika terlatih 3 jam. Di tahap invasi ini, Amerika Serikat dapat bertindak percaya diri dan tegas. Mereka tahu Greenland tak punya militer dan bergantung pada perlindungan Denmark serta negara-negara NATO. Operasi ini berbeda dengan militer Amerika di Irak dan Afghanistan. Tidak ada pasukan musuh besar di darat atau pertahanan udara berlapis. Pasukan Amerika Serikat tidak perlu khawatir melakukan serangan bom terkoordinasi untuk melumpuhkan pertahanan Greenland. Mereka juga tidak perlu menyerang konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja dalam jumlah besar di darat.
Mereka juga tidak perlu takut ada jet tempur canggih yang lepas landas dari landasan pacu Greenland untuk bertempur dengan F-35 Amerika. Ini tidak akan menjadi perang yang melelahkan, setidaknya tidak pada awalnya. Di awal, perlawanan minim dan hanya cukup membahayakan. Celah inilah yang dimanfaatkan Amerika Serikat, lalu setelah tertutup, invasi berubah jadi pendudukan. Tujuan-tujuan direbut dengan cepat, dipimpin oleh operator dan komandan veteran yang sudah pernah melakukan ini sebelumnya, dan mereka tahu persis bagaimana cara mengakhirinya dengan cepat. 4 jam. Setelah jet tempur menguasai udara, pesawat tambahan lepas landas dari kapal induk di Samudra Atlantik. C-17 Globemaster 3S terbang membawa pasukan dan perlengkapan. Ratusan, lalu ribuan orang diterbangkan dari kapal induk dan langsung diterjunkan ke wilayah paling strategis di Greenland. Target prioritas jelas, mereka diserang lebih dulu, bandara, pusat transportasi, jalur utama penghubung pulau ke dunia luar seperti Narsarsuaq dan Kongarlussuaq. Hadiah terbesarnya adalah Nuuk, ibu kota dan bandara utama, bahkan di wilayah jarang penduduk dan minim pertahanan seperti Greenland. Agar invasi berhasil, pasukan harus bisa menurunkan personel, tank, kendaraan lapis baja, dan perlengkapan ke darat. Namun, membawa perlengkapan ke Greenland sangat sulit. Di Greenland, hanya sedikit tempat bagi Amerika Serikat untuk mendaratkan pesawat berat dengan aman dan menurunkan muatan. Karena itu, Kongarlussuaq dan Nuuk jadi target penting. Amerika Serikat tak hanya menargetkan kota, tapi juga lokasi strategis. Pesawat Globemaster menurunkan puluhan pasukan terjun payung bersenjata ke target utama tanpa perlawanan berarti. Selain protes warga sipil dan frustrasi pejabat lokal, tentara Amerika segera menguasai pusat transportasi di pulau itu. Komandan memerintahkan aset tambahan ke wilayah tersebut. 12 jam, kapal perusak kelas Arleigh meninggalkan gugus tempur kapal induk di lepas pantai selatan pulau, lalu mengawal kapal dok amfibi dan kapal pendarat ke ibu kota dan pelabuhan utama Nuuk. Setibanya di sana, kapal hovercraft yang membawa marinir dan kendaraan khusus Arktik mulai memasuki wilayah Greenland. Personel Amerika Serikat menguasai pelabuhan, kemungkinan tanpa tembakan. Di perairan sekitar, Angkatan Laut Amerika Serikat mencegah pihak lain mengganggu operasi mereka. Mereka berusaha menutup celah Greenland Island United Kingdom, perairan antara Greenland, Islandia, dan Inggris Raya. Ini titik strategis yang bisa memisahkan Laut Norwegia dan Laut Utara dari Samudra Atlantik, serta menjebak apapun yang melintas. Negara Skandinavia, anggota NATO, dan Rusia berada di sisi lain celah itu. Amerika Serikat tak ingin aset musuh memasuki wilayah itu saat mereka mengunci pulau. Pesawat peringatan dini dan kapal patroli memindai langit dan laut mencari aktivitas mencurigakan. Kapal selam kelas Virginia menyelam ke kedalaman Samudra Atlantik dengan teknologi sonar tercanggih. Blokade laut ini bertujuan mencegah kapal selam Rusia atau aset lain mendekat, memberi waktu dan kebebasan bagi pasukan Amerika Serikat menyelesaikan misi mereka. Namun, semuanya tergantung reaksi negara lain, dan inilah yang paling berbahaya. Hari kedua, para pemimpin NATO berkumpul membahas langkah selanjutnya. Denmark mengaktifkan pasal 5 Traktat Atlantik Utara yang menyatakan serangan pada satu anggota dianggap sebagai serangan pada seluruh aliansi. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga para pemimpin sulit sepakat dalam meresponsnya. Beberapa ingin menghormati aliansi, seperti yang selalu mereka janjikan, dengan mengangkat senjata dan mengerahkan pasukan militer untuk membela Greenland dan Denmark. Ada yang yakin tindakan militer terhadap Amerika pasti terjadi, kematian dalam lebih dari satu cara, mengingat kekuatan besar angkatan bersenjata Amerika Serikat dan siapapun yang menang, perdebatan ini mengubah segalanya. Dengan anggaran militer terbesar, lebih dari 1,3 juta tentara, aktif kekuatan udara dominan, dan salah satu angkatan laut terbesar, Amerika Serikat menghadirkan kekuatan, kemampuan, jangkauan, dan kecepatan yang tak tertandingi. Amerika Serikat bukan hanya sebuah negara adidaya, tetapi juga mesin militer terkuat yang pernah dilihat dunia. Tidak ada negara NATO lain yang mendekati. Denmark, yang sangat ingin bertindak terhadap Amerika Serikat,
menempati peringkat ke-45 militer terkuat dunia versi Global Firepower. Dengan 21.000 personel aktif dan hanya 12.000 lagi di cadangan tentaranya hanyalah sebagian kecil dari ukuran milik Amerika. Angkatan udaranya hanya punya sekitar 100 aset, sedangkan angkatan lautnya hampir tidak ada. Hanya beberapa fregat, kapal patroli, dan kapal perang ranjau. Pasukan darat Denmark tidak akan mampu melawan Amerika karena hanya memiliki beberapa lusin tank. Denmark tidak meminta bantuan, tapi menuntutnya. Denmark memerlukan dukungan dari banyak sekutu NATO yang umumnya memiliki kekuatan militer lebih besar dan serius. Inggris Raya berada di peringkat ke-8 dalam peringkat kekuatan militer global, Prancis di peringkat ke-6, dan negara-negara lain yang cukup siap untuk bertempur, seperti Jerman, Italia, Turki, Spanyol, dan Polandia. Secara individu, negara-negara ini sulit melawan Amerika Serikat. Bersama pun, mereka tetap kesulitan melawan militer terkuat dunia. Namun, mereka berpotensi menimbulkan kerusakan besar atau mencegah agresi Amerika lebih lanjut di wilayah itu. Meskipun begitu, tidak ada satupun dari negara-negara ini yang ingin terlibat dalam konfrontasi yang mempertaruhkan nyawa di kedua belah pihak dan berisiko berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa diubah kembali. Mereka memilih metode pencegahan lain, memakai sistem ekonomi untuk menekan Amerika Serikat dan mendorong pemimpinnya berpikir ulang. Para pemimpin Eropa mengancam akan membatalkan perjanjian dagang dengan Amerika, memberlakukan tarif pada barang dan jasa Amerika, serta mengusir bisnis Amerika dari wilayah mereka. Mereka juga mengancam akan membekukan aset-aset Amerika. Sekitar 3,6 triliun dolar surat utang Amerika Serikat yang dimiliki Eropa mewakili 40% kepemilikan asing Amerika. Di tempat lain di dunia, pembuat undang-undang, pemimpin, dan masyarakat akan bereaksi terhadap situasi itu. Pasar tidak stabil dan sulit diprediksi, warga protes di jalan, serta pendapat soal tindakan Amerika makin terpecah. Beberapa orang berpendapat bahwa perebutan Greenland adalah demi kepentingan terbaik negara, sementara yang lain mengungkapkan kemarahan dan penyesalan besar atas tindakan yang bisa menghancurkan NATO sepenuhnya. Dunia jatuh ke dalam keadaan kacau dan panik saat perwakilan dari 31 negara anggota NATO berjuang untuk memutuskan langkah terbaik mereka selanjutnya. Dan sementara mereka berdebat, Amerika Serikat terus memperkuat cengkeramannya. Hari ketiga, rival terbesar Amerika, Rusia, dan Tiongkok bergerak untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan mereka. Mereka mengecam tindakan Amerika dan menyerukan sanksi keras serta hukuman lain terhadap Amerika Serikat. Mereka ingin memperkuat posisi geopolitik mereka dengan cara apapun yang mereka bisa. Amerika Serikat memanfaatkan ketidakpastian NATO dan keraguan pemimpin dunia untuk memperkuat posisinya di pulau itu. Amerika sangat siap menghadapi aksi militer dari sekutunya sendiri. Hari ke-7, di akhir minggu pertama, Amerika berhasil menguasai semua pusat transportasi utama, dari pelabuhan hingga bandara. Amerika memperkuat kehadiran di ibu kota dan tetap menguasai udara berkat blokade laut di sekitar pulau. Namun, saat itulah segalanya jadi lebih sulit, karena Greenland berbeda dari tempat lain yang pernah dioperasikan militer Amerika. Tempat ini dingin, tidak ramah, serta minim infrastruktur dan transportasi dibanding tempat lain. Greenland tidak punya jaringan jalan raya teratur, jalur pasokan mudah, atau pergerakan darat cepat. Kebanyakan kota terisolasi, dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan hamparan medan luas yang hampir mustahil dilalui dengan cara konvensional. Ladang es memicu badai salju, perubahan cuaca mendadak yang bisa menelan kendaraan, menghentikan pergerakan, dan mengubah perjalanan sederhana menjadi masalah bertahan hidup. Dan itulah masalahnya. Bahkan dengan kekuatan Amerika Serikat yang luar biasa, unit-unit Amerika Serikat kesulitan bergerak cepat, mengamankan kota-kota dan infrastruktur yang tersebar, serta membangun jalur pasokan yang dibutuhkan untuk sebuah pendudukan. Tang, berat, dan kendaraan lapis baja besar hampir tidak memiliki peluang untuk melintasi lanskap beku wilayah itu dengan aman. Amerika Serikat harus memakai cara lain, seperti mengangkut kendaraan ringan M10 Booker dan Striker lewat udara ke lokasi penting. Untuk membangun zona pertahanan dan memperkuat posisinya, ribuan pekerja konstruksi tempur ahli
dari Angkatan Laut Construction Battalion Sea Beast dikerahkan dan bergerak melintasi pulau tersebut. Mereka cepat membangun infrastruktur yang dibutuhkan Amerika. Mereka ditugaskan untuk memperluas pangkalan militer Amerika yang sudah ada di pulau itu, Pangkalan Luar Angkasa Bitufik, yang terletak di pantai barat laut wilayah tersebut. Pangkalan itu diubah menjadi pusat multidomain untuk jet tempur, pertahanan rudal, dan aset militer penting lainnya. Tim konstruksi memperluas pelabuhan dua guna di Greenland dan membangun infrastruktur untuk kapal perusak, kapal selam, serta kapal angkatan laut Amerika Serikat lainnya. Dermaga diperkuat, fasilitas dibangun, dan tempat penyimpanan dibuat di sepanjang garis pantai. Ini bukan hanya soal perubahan, tapi juga soal kendali. Pelabuhan-pelabuhan ini menjawab tantangan logistik Greenland dan membuka jalur tetap bagi pergerakan pasukan. Bahan bakar, peralatan, dan persediaan langsung dari Amerika Serikat menjadikan pulau itu pijakan permanen. Ini adalah tantangan besar bagi semua pihak yang terlibat, tanpa pilihan yang mudah. Minggu kedua, Amerika Serikat bergerak cepat untuk mengamankan pulau itu. Unsur-unsur alam sangat keras, infrastruktur terbatas, tetapi untuk saat ini semuanya masih terkendali. Lalu masalah sebenarnya dimulai karena tantangan berikutnya bukan soal logistik, melainkan soal manusia. Populasi Greenland memang kecil, namun mereka sangat antusias dan bangga dengan tanah serta budaya mereka. Dan sebagian besar, jika tidak semua, tidak akan menerima dengan baik pasukan penyerbu yang datang dan merebut kendali kota serta tanah mereka. Orang Greenland tidak merespons dengan kekerasan secara langsung, bukan dalam skala militer. Mereka tak punya senjata, jumlah orang, atau perlengkapan untuk melawan Amerika Serikat langsung, tapi bukan berarti mereka tak berdaya. Bahkan tanpa tentara, mereka masih bisa membuat setiap langkah rencana Amerika menjadi lebih lambat, lebih sulit, dan lebih mahal. Pegawai negeri setempat mogok kerja, menolak mematuhi perintah para penjajah. Para pengunjuk rasa menunjukkan keberadaan mereka di kota-kota. Tak lama kemudian, tantangan besar dalam memerintah wilayah Arktik yang begitu luas mulai terasa. Bagi pejabat Amerika, pendudukan ini terasa lambat, melelahkan, dan mahal. Berita invasi mendominasi berita utama dunia. Kredibilitas Amerika menurun drastis, banyak orang dunia bersimpati pada masyarakat Greenland. NATO pun mulai retak setelah beberapa hari bingung. Para pemimpin tampak bersatu di depan publik, tapi di balik layar sering terjadi bentrokan, perbedaan tajam, dan mereka sadar tidak lagi bergerak bersama. Anggota utama aliansi mendorong sanksi ekonomi pada Amerika Serikat dan mengancam hukuman lebih berat jika invasi tidak dibatalkan. Beberapa sekutu terdekat Amerika, seperti Inggris Raya, mulai mengeluarkan ancaman yang sebelumnya tak terbayangkan beberapa minggu lalu. Mengakhiri kerjasama, meninjau berbagi intelijen, memutus diplomatik, membawa Amerika Serikat ke pengadilan internasional. Beberapa negara ingin melangkah lebih jauh, menyusun rencana untuk mengerahkan pasukan atau aset lainnya ke Greenland. Aliansi kekuatan global mulai runtuh, dan wajah geopolitik telah berubah untuk generasi-generasi mendatang. Amerika kini dihadapkan pada kesempatan terakhir dan harus segera mengambil keputusan penting di minggu ketiga. Di Greenland, kru konstruksi Amerika Serikat segera memperluas pelabuhan, memperkuat landasan udara, memperbaiki jalan, dan membangun fasilitas baru untuk mempertahankan serta memanfaatkan pulau itu. Setiap bangunan baru menandakan upaya menjadikan lokasi strategis Greenland sebagai keuntungan permanen. Sumber daya alam melimpah diekstraksi dan dimanfaatkan Amerika sebelum ada yang bisa mencegahnya. Bulan pertama, perusahaan tambang Amerika mulai beroperasi di pulau itu. Jumlah personel Amerika Serikat di wilayah itu naik drastis dari ratusan ke ribuan. Pimpinan Amerika Serikat menghadapi tantangan hukum, kesulitan logistik, dan meningkatnya tekanan dari dalam negeri maupun internasional. Namun seiring berjalannya waktu, masalah-masalah baru mulai bermunculan. Menguasai Greenland bukan hanya merebutnya, tapi juga mengelola, menjaga keamanan wilayah luas dan kosong, menertibkan kota-kota tersebar, serta melindungi infrastruktur dari cuaca, jarak, dan sabotase. Amerika Serikat juga harus menyediakan layanan dasar seperti makanan, pemanas, medis, dan transportasi bagi warga sipil. Jika sistem runtuh, kendali melemah dan berpotensi jadi bencana kemanusiaan yang disaksikan dunia. Isolasi internasional membebani pasokan dan biaya operasi bisa melampaui perkiraan. Sementara itu,
Orang-orang Greenland terus melakukan perlawanan, bukan hanya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, tetapi selama bertahun-tahun setelah invasi. Mereka tidak pernah sepenuhnya menerima tuntutan Amerika atau mengakui otoritasnya. Biaya terus naik, logistik tetap sulit, dan pendudukan makin rumit. Amerika Serikat pun memilih antara bertahan atau mundur, hingga akhirnya Washington mengubah arah. Alih-alih memperkeras sikap, Amerika Serikat mulai mendorong negosiasi untuk meredakan ketegangan. Mereka bekerja sama dengan mitra dan sekutu NATO untuk merumuskan kesepakatan yang menarik krisis ini dari ambang kehancuran. Ini kemungkinan hanya pertukaran, bukan penarikan penuh. Penarikan sebagian pasukan ditukar dengan kontrol lebih kuat atas sumber daya Greenland, hak pangkalan, dan pengaturan keamanan di masa depan. Bagaimanapun juga, invasi itu sendiri hanya menghadapi perlawanan militer yang minimal. Pertarungan sesungguhnya terjadi setelahnya, karena konsekuensinya tidak akan hilang begitu saja. Reputasi global Amerika mengalami penurunan yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya pulih. Aliansi yang dibangun selama beberapa generasi mulai retak atau bahkan runtuh sama sekali. Dan dalam kekosongan itu, Rusia dan Tiongkok memanfaatkan momentum dan memperluas pengaruh saat Washington kehilangan kredibilitas. Apa yang dimulai sebagai operasi cepat di Arktik bisa berakhir menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, krisis global paling berbahaya sejak Perang Dingin. Lihat mengapa keluarnya Amerika Serikat dari NATO bisa memicu Perang Dunia Ketiga atau klik video ini.